Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Keluarga Arya Daru Pangayunan mengadukan dugaan kejanggalan kematian sang diplomat muda Kementerian Luar Negeri ke Komisi 13 DPR RI. Kejanggalan seputar kematian Arya Daru disampaikan dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen Jakarta. RDP juga dihadiri pihak LPSK, Komnas Perempuan, dan Kementerian HAM. Keluarga Arya Daru menilai hingga saat ini belum ada kejelasan terkait kasus kematian sang diplomat muda. Maka dari itu, pihak keluarga Arya Daru minta atensi dari DPR terhadap kasus ini agar dapat segera diungkap secara terang benderang. Adalah selaku kuasa hukum atau penasihat hukum dari keluarga. Hal-hal yang sudah disampaikan dalam media itu bagi kami memang belum bisa memberikan penjelasan yang jelas untuk itu. Dan untuk itu saya terus terang sebagai orang tua di Jogja lagi, saya tidak tahu harus kemana saya harus menyampaikan hal itu. Nah, untuk itulah kemudian saya juga tidak tahu, kemudian mungkin ada arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, kemudian ada yang mengenalkan kami dengan seorang penasihat hukum, yang kemudian saya bisa menceritakan itu, yang kemudian bagaimana perasaan keluarga dengan apa yang terjadi pada anak kami dan bagaimana penyampaian dari pihak penyidik pada waktu itu belum bisa menenangkan kami, terus terang saja. Meskipun saya juga menghargai dari pihak-pihak yang terkait tentunya sudah bekerja keras, tetapi bagi kami itu juga belum membuat kami merasa jelas dengan apa sebetulnya yang terjadi pada anak kami. Terutama soal CCTV ya. Di gelar perkara itu sudah dijelaskan kalau CCTV itu dipindah atas permintaan, yang intinya atas permintaan saya ya. Saya tidak pernah minta. Iya, tidak pernah minta. Saya sudah konfirmasi di situ, tapi saya kurang tahu kenapa di keluarnya tetap saya yang minta gitu. Salah satunya seperti itu. Kemudian saya lihat ada foto sandal pink, itu sandal saya. Padahal kontrasepsi pun. Iya, itu semuanya punya saya, punya kami. Kok dijadikan gitu. Barang bukti oleh polisi? Iya, itu saya juga bingung gitu. Kenapa yang dijadikan barang bukti itu? Kenapa bukan drone atau piring atau sepeda yang ada di situ? Berarti dari pihak keluarga ini framing negatif kita dihilangkan dulu, Mbak? Iya. Iya. Artinya memang itu barang saya semua. Barang saya semua. Sekarang semua jadi tahu. Iya, itu barang saya semua. Barang kami berdua. Iya, betul. Yang terakhir itu saya sama anak-anak ya ke makam. Di makam itu sudah ada bunga berjajar itu. Ya bingung sih ini siapa, karena biasanya kalau dari teman atau keluarga saya atau dari teman atau keluarga mertua saya itu pasti konfirmasi, tadi sebelumnya kita mampir loh ke sini gitu. Ini tidak ada yang konfirmasi sama sekali. Penyelidikan tentu tetap oleh pihak kepolisian gitu, tapi penyelidikan itu harus terbuka, transparan dan jelas gitu, sehingga kemudian ya tim investigasi ini bisa juga ikut memantau dan juga masyarakat ikut memantau. Kan semua selama ini kan seolah-olah semua yang dikatakan itulah fakta, yang sementara ada kejanggalan-kejanggalan di dalam proses yang disampaikan oleh baik kuasa hukumnya maupun pihak keluarga gitu. Nah, apalagi dengan diikuti dengan upaya-upaya untuk mengintimidasi keluarga. Ini apa maksudnya gitu? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kan harus dijawab gitu oleh pihak penyelidik. Bang Andrea, soal keputusan tadi, permintaan untuk membentuk tim investigasi tadi itu, tadi di sini kan tidak ada Kemlu. Kemudian kapan itu tim investigasi? Ya makanya dari pihak keluarga sebenarnya minta juga ada dari Kemlu untuk hadir. Cuma karena ini kita harus minta izin lagi ke pihak komisi terkait, itu kan aturan main di sini. Makanya kami buat rekomendasi untuk disampaikan, dikirimkan untuk pihak Kementerian. Karena ini almarhum ini adalah diplomat yang sudah diberikan tugas untuk pergi ke Finlandia.
Ya saya kira masyarakat memperhatikan begitu intens. Masa Kementerian Luar Negeri hanya diam aja gitu kan? Warga negara kita yang ada di luar negeri dilindungi, termasuk dilindungi oleh almarhum gitu. Sementara almarhum sendiri tidak dilindungi oleh instansinya, kan ini kan aneh gitu. Penekanan soal tim investigasi tadi, targetnya kan dibentuk kapan, mulai kapan bekerja? Ya, kami memberikan ini rekomendasi dan kami akan mengikuti terus proses itu. Saat audiensi, anggota Komisi 13 DPR Umbu Kabunang Rudi Yantohunga menyampaikan Kapolri harus membuka kembali kasus kematian Arya Daru dan melakukan autopsi ulang. Selain itu, autopsi juga harus dilakukan secara terbuka kepada keluarga. Kembali perkara ini, melakukan autopsi ulang. Karena pada prinsipnya adalah autopsi itu dilakukan berarti ada keraguan-raguan penyebab meninggalnya seseorang, kan begitu? Kalau saya lihat barang bukti ini, apalagi keterangan keluarga mengatakan bahwa ahli forensik minimal memberikan gambaran secara garis besar tentang upaya hukum atau hasil dari autopsi. Itu hak daripada korban ya, hak daripada kuasa hukum. Bukan memberikan hasil otopsi, tapi memberikan informasi garis besar daripada hasil otopsi, itu hak. Ya, kalau kita dari barang bukti yang ada, kejadian yang ada, saya berpikir tidak ada kesesuaian dari hasil daripada otopsi atau hasil daripada kesimpulan dari penyidik mengatakan ini adalah murni bunuh diri. Karena kalau kita melihat korban ini dilakban, itu hubungannya apa dengan suatu proses kematian korban sehingga disimpulkan itu bunuh diri? Bagaimana korban melakbannya ini pakai selimut terus tidur dengan rapi? Korban yang meninggal karena dipaksa atau bunuh diri, biasanya itu gerakan fisiknya akan tidak terkontrol. Korban biasanya kalau bunuh diri menggunakan pisau atau alat, biasanya ada goresan pisau di tubuh lainnya. Kalau saya melihat dari kematian si Arya, ini kan banyak lebam-lebam di sekujur mukanya, bibir, mata, dan lain-lain. Ini kita perlu cek penjabaran atau keterangan secara memadai dari ahli forensik. Ini apa hubungannya dengan kematian yang disimpulkan karena bunuh diri? Lebam itu apa disimpulkan? Biasa kalau lebam di sekujur tubuh, itu biasanya bukan bunuh diri, tapi disebabkan kematian karena benturan benda tumpul. Berarti bukan bunuh diri. Nah, kita perlu cek lagi, kita minta perkara ini dibuka kembali oleh Kapolri untuk minta keterangan kepada ahli forensik. Kalau tidak, dilakukan autopsi ulang untuk menyesuaikan dengan bukti-bukti, apalagi saya katakan tadi ada petunjuk baru. Itu bagus itu. Petunjuk baru ini bisa membuka bisa melakukan autopsi ulang. Yang adanya surat ancaman, kalau orang bunuh diri, mau siapa lagi yang mau ngancam? Mau siapa lagi, kepentingan apa lagi sehingga dia meninggal? Kalau bunuh diri ya, ini logika kita bermain. Ini perlu penyidik menerima bukti ini sebagai petunjuk baru yang bisa dibuka kembali penyelidikan perkara ini.